Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmatullahi narju, wala takil ila anfusina talrata aini, wa aslih lana syu'unana kullaha, la ilaha illa anta, ya hayyun ya qayyum. Saudara-saudara hadirin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tercapainya maksud kita untuk mengadakan silaturahmi ini dan tasyakur 24 tahun berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sayang saya sendiri tak dapat duduk bersama-sama di hari-hari yang berbahagia ini. Berhubung dengan kesehatan saya sedang terganggu pula. Memang ini gejala pembawaan umur yang disebut syaikhukah. Demikianlah Rasulullah yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat-saat seperti sekarang ini, kita dengan sendirinya ingat kepada saudara-saudara seberjuangan kita semenjak kita mulai perjuangan di berbagai macam bidang. Dalam masa 60 tahun lebih, kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai macam bidang, seperti bidang sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi, yang semua itu melingkupi apa yang kita sebut dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Sejarah Indonesia menyaksikan sendiri bahwa dalam tiap-tiap perjuangan itu, terutama sejak permulaan abad ini, Islam itulah mengambil peranan perintis jalan. Sejarah menyaksikan di bidang ini banyak sekali nama-nama yang perlu disebut, yang bertebaran di seluruh Indonesia. Tapi pada saat ini, bila kita membatasi beberapa nama yang belum lama meninggalkan kita, di tengah-tengah mereka seasyik bersama-sama memimpin dan mengarahkan perjuangan kita ini. Saudara-saudara dari daerah-daerah tentu akan lebih mengingat nama-nama mereka yang masing-masing itu, yang kita tidak akan dapat lupakan selama-lamanya. Dalam lingkungan terbatas, kita umpamanya tidak dapat melupakan Ustaz kita Kiai Haji Taufiqur Rahman, pemimpin dan pelopor kita Kiai Haji Fakih Usman, Pak Parwoto Mangkusasmito, Pak Sukiman Biyu Sanjoyo, Buya Hamka, Buya Datuk Palimokayo, Pak Kiai Haji Ahmad Ansari, Pak Syarfuddin Prawanegara, Pak Burhanuddin Rahab,
dan lain-lain. Ini hanya sebagian dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi rahmat bagi arwah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya dapat mengikuti persiapan-persiapan untuk pertemuan yang berbahagia ini. Dan saya doakan mudah-mudahan berhasil sebagaimana kita cita-citakan. Ingatlah kita semua kepada beberapa hadis Rasulullah SAW dalam penutup khutbatul wada, antara lain berbunyi, taraktu fiikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyyi. Aku barisan, demikian Rasulullah SAW, aku wariskan pada kamu sekalian dua perkara. Jika kamu sekalian berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnat nabiyyi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Demikian kata Rasulullah sebagai penutup risalah beliau selama 23 tahun itu. Yang satu bernama Kitabullah Al-Quran Al-Karim, yang kedua Sunnatullah, Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk untuk mengamalkan Kitabullah itu. Dan dalam sejarah kita menyaksikan sendiri bahwa umat Islam sekalipun menghadapi bermacam cobaan dan kadang-kadang sampai bercerai-berai, tetap ada seruan Kitabullah dan sunnah Nabi Rasulullah SAW yang memanggil mereka kembali ke jalan yang benar. Begitu kita lihat dalam sejarah. Demikian dahulu, begitu sekarang, dan demikian pula di masa yang akan datang, insyaAllah. Dalam khutbatul wada itu pula kita masih ingat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan perhatian kita pada satu kalimat, yaitu inna zamana qad istadar. Sesungguhnya masa berubah, zaman berganti. Dalam hidup di dunia ini, perubahan masa dan pergantian zaman tetap berlaku sesuai dengan firman Ilahi bahwa hidup itu adalah cobaan atau ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan sesungguhnya kami akan uji kamu sekalian dengan kesusahan dan kesenangan, yaitu sebagai ujian. Yang satu tak dapat dipisahkan dari yang lain. Dua-duanya berjalan bersama-sama atau berganti-ganti.
Itulah arti hidup. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa kesenangan. Ada kalanya kita diuji dengan rasa putus asa. Kedua-duanya adalah ujian. Apakah kita dapat mengatasi kedua perasaan itu atau tidak? Maka marilah kita melihat tiap-tiap persoalan yang kita hadapi dari masa ke masa, sekarang atau yang akan datang, sebagai ujian, cobaan, sebagai ikhtilah yang silih berganti. Dan tidak usah kita menyembunyikan diri dari pandang padanya, tetapi kita harus menghadapi dengan iman, dengan warisan Rasulullah SAW, dengan kitabullah wa sunnah Nabi. Saudara-saudara, ada syair dari Syauqi Baik. Dalam maka ini saya ingin sama-sama mengingatnya. Qif duna ra'ika fil hayati mujahidan, innal hayat aqidatu wa jihadu. Qif duna ra'ika fil hayati mujahidan, tegaklah kamu selama hidup ini sebagai mujahid, mempertahankan pendirianmu. Innal hayata aqidatu wa jihadu. Sebab sesungguhnya yang dinamakan hidup itu ialah tak lain daripada aqidah dan jihad. Mudah-mudahan demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,